jodoh deh. Fishball. Nih kursi di take out deh. Ya. Cowok ya? Yuk, cowok lagi. Cowok nomor 1. Akhirnya kepilih gua. Justin Bieber. Oh ya, Mas, Justin boleh Bieber. turun, Mas. Justin Bieber turun nomor. Baby, oh. Justin Bieber. Oke, nama siapa? Condet lebih. Andri. Andri, lelaki jomblo dengan ciri khas rambut nyentrik ini ingin memiliki seseorang yang bisa dijadikan pendamping hidup. Akankah Andri berhasil memikat para wanita di garis tangan malam ini? Andri suka cewek yang kayak gimana? Saya suka cewek yang belum pernah nikah, sama rambutnya wangi, Mas. Oke, kenapa emang? Soalnya saya pernah trauma, Mas. Saya dulu pacaran sama mantan saya. Nah, saya itu pas waktu nyium bau rambutnya, saya bau banget ini. Bau banget rambutnya terus? Bau banget rambutnya. Nah, dari sana saya ilfil, Mas. Aduh, nggak enak gitu nyiumnya, Mas. Oke, emang lo kerjaannya sehari-hari apa sih? Saya kerjaannya furniture kayu jati, Mas. Oh ya, furniture kayu jati ya. Oke, sekarang cewek yang suka sama Andri dan rambutnya wangi, ya, nggak bau, berdiri. Hah? Oh, ada dong, masa yang nggak ada. 1, tahu juga? Apaan lu sakit mata? Oh, enggak. Gua ganteng, cuy. 1, 2, 3. Yang lain nggak percaya diri rambutnya bau-bau ya? Ya udah, turun. Ayo, turun semua. Ih, ganteng Justin Bieber lu. Cantik-cantik kan yang pilih gua. Keren kan? Oke. Nama siapa nama? Ulfa, Mas. Ulfa. Kamu? Ismi. Kamu? Cika. Cika. Ulfa, Ismi, dan Cika. Oke. Dan Andri, udah ada 3 orang di sini ya? Ya. Tolongnya, Mas. Saya mau cium wanginya rambut. Oke. Silakan. Boleh ya? Boleh. Wangi. Perawatannya mahal. Boleh. Wangi kan? Wangi Mahal nih perawatannya. Coba yang kamu. Ini dong, nih. Cium. Ini bau. Ih, Coba. yang bau. Bau loh. Wangi kan? Bau kan? Bau kan? Oh, mikir dulu sebelah sini. Nah. Wangi dong. Gimana? Harum banget, Mas. Apa? Harum banget. Harum banget? Tapi... Oke. Jadi pilih yang mana nih? Aku wangi kan? Kayaknya... Enggak ini, Mas. Ini enggak? Agak bau. Hah? Jangan deket-deket gue, lu bau. Wangi bau. Iya, wangi Mas gue. Wangi. Bau, Mas. Oh, jadi lo nggak milih gue? Emang enggak? Gue tolak nih. Iya. Kemana dia? Loh, kemana dia? Kemana dia? Kok ngambek? Kok ngambek? Kenapa dia? Ngambek. Ismi mau kemana sih? Nih. Bikin ribet aja. Iya. Sana ditolak sama saya, Mas. Jangan ngambek gitu. Saya mau pulang, Mas gue ya. Saya tuh udah datang jauh-jauh. Terus saya kasih tuh niatnya mau cari jodoh. Iya. Cowoknya aja langsung kegantengan gak milih saya, malah rambut saya wangi kayak gini. Jangan marah. Kenapa sih marah, kan namanya cowok juga berhak untuk memilih. Iya bener, Mas Uya. Memang elunya aja yang jelek. Bau rambut lo. Nggak dipilih terima makanya minimal keramas, Mbak. Rambut lo bau tuh, nggak dipilih kan. Barangan lo. Jangan kayak gitu. Apaan sih lama-lamaan? Kalau bau mah bau aja sih. Lu pulang aja. Siapa Cowok kayak gitu, yang so ganteng. Ganteng banget. Terus kenapa sekarang nyiram-nyiram bedak ke dia? Hah? Iya, biar mereka tuh bening kayak gue, Mas gue ya. Biar mereka tuh tahu diri gitu loh. Mereka cantik loh, wangi lagi. Nggak terima dia nggak dipilih. Oke, sekarang gini. Iya. Alasan lu ngambek apa? Diri. Alasan lu ngambek apa? Ya saya nggak terima aja. Masa cantik saya, sewangi saya, nggak dipilih sama cowok yang kayak ganteng kayak dia. Emang gua ganteng, emang kenapa? Ini kan artinya berarti dia belum jodoh kamu. Artinya dia belum milih kamu. Kamu sabar dulu. Ya?
Aduh, lo bakal nyesel yang ngambil gue. Gak apa-apa. Kenapa emang gak ada spesialnya? Udah. Gini maksudnya aku kan di sini pengen cari jodoh, tapi kamu cuek kayak gini. Tanya Mas Surya. Iya. Gak dipilih kan? Jangan Ini najis banget. Udah biar kamu tenangin dulu di sini dulu. Nanti kita kalau udah siap masuk lagi tapi jangan pulang. Ya? Oke? Iya, Mas. Mantap ya? Kotor baju gua tau Mas. Oke. Ya udah, yuk sekarang udah. Kamu di sini dulu duduk kalau belum siap. Ya? Oke. Tuh kena bedak semua tuh. Mang rusuh lu, usir aja Mas Surya. Biar tahu diri. Yuk, balik. Iya, lo yang gak tahu diri. Untung kamu cakep ya. Tahu diri banget sih. Marah. Apaan? Ribet. Nih, hatinya lagi rapuh mungkin ya kan? Oke, dan sekarang gini, Andri, ya? Ya. Sekarang pengen tahu tentang Ulfa dan Cika pasti kan? Iya, Oke, pastinya, Mas. mungkin Mian kita baca Ulfa dulu kali ya? Boleh Ulfa dulu. Ulfa, Ya, Mas Mian. tipe orang yang tidak suka dikekang dan ingin pengakuan, Mas Uya. Yang saya rasakan juga rasa ingin terlalu memiliki. Ini membuat dia nekat melakukan apapun yang dia mau. Apaan sih? Bohong. Enggak. Nekat berarti orangnya ya? Nekat Enggak banget. bohong, ini sisi Jika dia belum mendapatkan suatu, dia kejar terus apapun. Dan dia akan lakukan apa aja nekat gitu? Iya, termasuk bayar orang, celakain tuh orang. Bohong, apaan sih Mian? Jangan kayak tadi, Bibi, coba, Bi. Gak jelas lo bilang. Enggak jelas lu bohong. Ayo Ulfa, kita relaksasi aja. Kursi sama dia. Kursi chair. Bener nih. Jangan percaya ya. Bohong. Wah, sendirian Bang Made nih. Coba aja direlaksasi dulu. Siapa yang Harus Bang Made? banget gitu. Made tuh kuat ya? Iya, kuat. Nih cari cowok kayak gini Made nih, kuat Wow, ngangkat kursi kuat. sendirian. Ayo, Ya kayak Ulfa. Andi, Coba aja dibantuin. Kamu sebelah sini. Oke, nyender Ulfa. Oke, sekarang fokus ke jam di depan mata kamu. Oke, secara perlahan jam tersebut bergerak semakin lama semakin cepat. Dan biarkan semakin kamu fokus pada jam tersebut. Oke, bayangkan kamu masuk dalam kondisi relaksasi lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. 1, lebih tenang. 2, lebih nyaman. Dan 3, masuk dalam kondisi relaksasi. Dan biarkan ketika saya hitung kembali 1 sampai 3, akses informasi apapun di kehidupan kamu, di masa lalu kamu, dan ceritakan lebih tenang dan lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Coba Ulfa, ceritain diri kamu sebetulnya seperti apa? Sebenarnya saya pernah bekerja di tempat karaoke Mas Uya. Hah? Wah, Terus Dan- jadi apa tuh? Akhirnya saya keluar dari tempat kerja saya. Karena saya mau ngejauh dari mantan saya Mas Uya. Mantan kamu emang dulu apa hubungan sama tempat karaoke itu? Mantan saya itu dulu manajer di tempat karaoke. Dia janji mau cerai dan nikahin saya. Tapi ternyata dia bohong. Padahal saya udah bilang sama keluarga kalau tahun ini kita mau nikah. Jadi nggak jadi tuh? Ya nggak jadi lah Mas. Saya sempat nekat untuk buat istri mantan saya itu jadi susah punya anak. Hah? Biar apa tuh? Dan ya supaya mereka cerai lah Mas, biar dia bisa nikahin saya. Terus cerai mereka? Tapi ternyata mantan saya malah makin sayang sama istrinya dan gak jadi cerai. Oh. Terus ada pengaruhnya nggak setelah itu? Ya sejak saat itu saya ngerasa sekarang saya suka mimpi buruk Mas. Dan pas bangun tidur saya langsung keringetan di seluruh tubuh. Ya rambut saya juga sekarang jadi rontok. Oh, akibatnya kali biaya Mian ya? hebatnya. Iya, betul. Oke, sadarin Fah. Sadarin Bi. Oke, Ulfa, sekarang saya hitung 1 sampai 3 kembali seperti semula. 1, 2, dan 3. Nah, gimana Mian? Apa yang dilakukan itu Mian? Ih dasar cewek. Apaan sih go? Ih gatel. Ih apaan sih pinky gak jelas loh. Ini gak bener banget Udah Mas. gatel. Lagi. Lu gatel tuh pinky. Ulfa! Udah. Karena lagi sifat sih? kamu egois, memiliki sifat negatif, itu adalah perilaku hal gaib. Lu usah sembarangan deh si Mian. Kenapa dia? Mas Uya, kenapa Mas Uya? Mas Uya. Bentrok Mas Uya. Kenapa Mas Uya? Mau ke toilet bentar. Mas, toilet Mas. Kenapa dia?
Pas ngedorong Mian langsung ada bentrokan. Ngedorong Mian langsung begitu. Mas. Bisa kayak gitu sih. Kenapa dia? Kenapa dia? Coba. Kenapa Mian? Astagfirullahaladzim. Aduh, muntah darah. Mas. Mas. Keluarin terus keluarin. Lihat Mas Uya. Ini rambutnya. Itu apa Mian? Jadi ini tuh dia kena guna-guna. Mas Uya, dia tuh pelakor dan dia diguna-guna. Sama siapa? Sama mantan istri pacarnya. Itu rambut siapa Mian kayak gitu? Bersihin dulu tuh Darahnya. Ini jika tidak dihentikan berbahaya. Bahkan masa depannya akan hancur. Ini tuh nggak bahaya dipegang, Mian. Enggak. Ulfa kayaknya udah gak sanggup lagi deh, jangan dia gak usah deh. Alfa di sini aja dulu deh, kita yang lain aja yuk. Sama siapa namanya? Cika aja. Udah Ulfa, nanti kita akan sembuhkan lagi Mian ya. Ya, betul. Ya, nanti kita di sesi lain aja. Dulu. Ya. Selain aja. Ini Tolong diatur, diurut. Bantuin. Tadi apa yang kamu pegang itu apa tadi? Harus ada yang jagain. Bantuin. Enggak ada. Mian bersihin Kasihan dulu loh. nanti, Mian. Ya udah enggak apa-apa. Ada-ada aja ya. Dah, kita lanjut lagi ya. Tuh, udah Mian lagi ngurus ini si cewek tadi, cewek Ulfa ya tadi Maya. Ya, cleansing tadi maksudnya. Ngeri ya. Saya percaya nggak percaya, tapi kenapa? Nah Mian. Ternyata apa yang telah dilakukan itu sesama pemain dukun. Pemain dukun? Dari dukun Ya, sama dukun. jadi gini, Ulfa ini ternyata datang ke dukun untuk mengguna-guna mantan istri suaminya. Tapi, jadi berbalik gitu, bagaimana? iya, tapi mantan istri suaminya juga dia pemain. Lebih jago lagi. Lebih jago lagi dukunnya. Waduh. Lalu dibalikin lah ke si Ulfa itu. Balikin? Kebalik jadi. Padahal Ulfa nggak minta dibalikin kan? Enggak, karena dukunnya lebih kuat. Tapi itu bisa terjadi tuh? Bisa. Karena apa? Mungkin dukunnya lemah yang Ulfa, sedangkan mantan suami istrinya itu lebih kuat. Karena apa? Suaminya aja dipelet sama cewek itu. Jadi dia salah target? Iya, salah target. Udahlah, zaman sekarang tuh udah deh. Gak usah main begitu-begituan black magic-an. Karena biar gimana pun akan berbalik sama orang pelakunya gitu ya kan? Betul Mas Uya. Setuju sih Mas Uya. Aduh, sekarang tinggal Cika sama Andri di sini. Mian, coba baca Cika deh. Baca Cika. Oke, demi kebaikan kalian berdua, saya minta media saya pasir dan air. Water and sands. Ini adalah pasir cinta. Hah? Love sands? Ya. Jadi, mereka cocok atau tidaknya bisa dilihat dari pasir ini. Ada dua warna berbeda nih, pink dengan biru ya? Iya, betul. Boleh Cika sebelah kanan dan Andri. Ini ada dua pasir, yang pink cewek dan biru cowok. Sebelum kalian lakukan ini, kalian perlu transfer energi dari hati ketulusan ke dalam pasir ini. Genggam apa yang kalian rasakan, pantas atau tidak, coba transfer ke dalam pasir tersebut. Setelah selesai, boleh kalian tuangkan pelan-pelan pasir itu ke dalam air ini. Dicampurin gitu? Ya. Kalau pasir kan akan menyatu dalam air kan? Iya. Ya, apakah ini logikanya menyatu? gitu kan? Loh, kok gini? Loh. Kok nggak bersatu? Loh, kok? Loh, Kehidupan mutelan gini? Ya betul. Bisa dilihat Mas Aneh. Uya. Kehidupan tidak ditakdirkan untuk mereka bersatu. Gak mungkin. Soalnya udah cocok loh. Coba ini bisa dikeluarin gak coba? Saya akan coba
keluarkan pasir ini, apakah menyatu dengan air? Nggak masuk akal nih. Nggak masuk akal. Coba lagi, Mi. Wah, nggak masuk akal. Wah, ini bener-bener energi dari Andri dan Cika ini nggak bisa bersatu. Wah, nggak masuk di akal. Nggak mungkin Mas Uya, soalnya karena di air kan pasir pasti menyatu, bersatu. Ya, tapi ini justru menggumpal kayak aneh nih. Ini wah bener di luar logika saya, tapi terjadi gitu. Tapi nggak mungkin Mas Uya, soalnya udah ngerasa cocok banget dari ya, tapi ini nyatanya gini begini, coba ini kan nggak masuk akal. Nah, ini mah tahayul Mas Uya. Tahayul. Mas Uya, saya tahu sesuatu tentang Andri. Tahu apa lagi? Nggak jelas. Kamu pria bermulut manis. Maksudnya gimana? Kamu tidak tulus orangnya. Kayaknya orangnya polos-polos aja. Gak tulus gimana? Tulus ya. Ternyata ada udang di balik batu. Dia Mas Uya. Jangan asal ngomong, jangan asal ngomong. Dia cari jodoh udah lama loh di sini, Mian. Iya, udah lama loh. Perlu kalian tahu ya, dia cari jodoh hanya alibi. Untuk apa? Dan tumbal dukun. Apaan? Saya nggak pakai dukun loh. Enggak. Wah. Gak ada Mas Uya. Nggak pakai dukun, ngapain pakai dukun? Gak ada kerjaan banget. Cari wanita hanya untuk jadi korban. Gak ada. Bohong itu. Bohong. Kamu jangan percaya, bohong. Udah, kamu gak usah percaya sama mereka. Apaan sih? Udah, sekarang nggak usah pegang-pegang. Udah, kalau emang kamu gak ngerasa, kamu relaksasi aja. Nah, benar. Berani Benar kan tuh. relaksasi. Coba. Duduk. Ayo, duduk. Lo kan tahu. Lu suruh duduk susah ya. Kenapa emangnya? Ngaku aja apa salahnya. Gua dong, kenapa emangnya? Seberapa banyak orang lagi cewek-cewek yang kamu korbankan? Mian. Gak ada yang dikorbankan. Lu jangan pencak gua. Dari tadi bentak-bentak gua lo. Lo yang gak bagus ya. Kasar banget. Apa yang lo lakuin itu salah. Udah. Tidur. Udah, relax aja. Nih gimana, Bi? Kita relaksasi dia. Oke. Kita relaksasi dan ini harus dipindahkan segera nih ke kursi nih. Iya, di kursi aja. Coba Bi, bangunin, Bi. Bantuin. Ini. Coba bantuin. Bangun. Bangun orang pada kerja ini. Itu kakinya. Ya bener. Naikin. Perutnya. Naikin lagi. Oke. Oke, sekarang saya hitung 1 sampai 3, nanti pada hitungan ketiga, oke, kamu buka mata, tapi entah kenapa pada saat buka mata, kamu sisir rambut kamu serapih mungkin dan biarkan ketika saya hitung 1 sampai 3 kembali, kamu masuk dalam kondisi relaksasi dengan menceritakan apapun yang kamu alami dalam kehidupan kamu. 1, 2, dan 3, buka matanya, sisirin rambutnya. Oke, makin kamu nyisir tuh makin nyaman, relax. Makin nyisir makin nyaman ya? Ya, makin nyaman. 2, oke, dan 3, oke. Nah, oke, maksudnya. Oke, coba Andri. Jelaskan dulu kamu tuh siapa dan apa, kenapa, kerjanya apa, coba jelasin semua. Saya sebenarnya pekerja salon, Mas. Hah? Pekerja salon. Kerja salon? Ya. Maksudnya? Jadi tujuan lo di sini apa? Sengaja, Mas. Saya cari cewek yang rambutnya wangi, panjang. Ya, perempuan-perempuan yang masih perawan, Mas. Buat apa? Buat diambil rambutnya? Iya, buat diambil rambutnya, Mas. Loh, kenapa? Karena syarat untuk bikin lari salon, katanya bikin sanggul dari kumpulan rambut yang wangi perawan-perawan, Mas. Kata siapa? Kata dukun saya, Mas. Pernah datang ke dukun? Iya. Terus kenapa kamu punya pikiran untuk pergi ke dukun? Ya, Mas. Soalnya saya capek kalau karena salon yang saya punya sepi, Mas. Kalau saya tanya, katanya salon saya nggak kelihatan. Padahal jelas-jelas salon saya pinggir jalan, Mas. Dan lumayan gede juga tempatnya.
Katanya emang orang bilang kalau dagang tuh kadang-kadang ada yang bilang pakai diguna-guna atau didukunin, jadi kesannya walaupun itu di pinggir jalan, jadi orang kayak nggak ngeliat gitu loh, nggak kelihatan, kayak nggak tampak. Coba Bi, sadarin Bi. Oke, sekarang saya hitung 1 sampai 3. Nanti ketika saya menyisir rambut kamu, oke, balik lagi ke dalam kondisi seperti semula dan membuat diri kamu lebih tenang, nyaman, dan menjadi semangat lagi. Oke, 1, 2, dan 3. Lah, rambut saya kenapa, Mas? Kok jadi belah kedua sih? Iya. Benerin lagi, rambut gaya keongnya benerin. Wah. Iya. Rambut gaya keong tuh, Mas. Terus, aku jujur kan? Jujur kan? Kita jadian kan? Ih, nggak apaan sih lo? Jadi deket-deket gue, Kok kamu nggak mau sih? Kok sekarang jadi ngejauh sih? Apaan sih lo pegang-pegang gue? Ih, diem ya lo, jangan kurang ajar ya. Kamu nggak mau sih? Tadi udah deket-deket, gandengan juga. Dengar ya, lagian lo nggak bakal bisa jadiin gue tumbal salon lo. Sedangkan gue udah nikah dan udah nggak perawan. Ya juga sih. Bentar. Jadi ini kenapa sih? Benar juga. Tadi dia udah nikah, sedangkan kan lo nyari rambutnya yang masih orang perawan kan. Jadi nggak bisa lo tumbalin. Maksudnya gimana sih? Nggak ngerti loh maksudnya. Nggak tahu lo. Ini ada apa sih sebenarnya? Out, pergi. Gua nggak mau orang di sini main dukun. Pergi. Mian, tapi di negara kita masih banyak yang begitu-begitu ya? Banyak banget. Bahkan setiap tempat itu pasti ada dukunnya. Woi. Ini minta rambutnya, Mas. Mau apa lo? Minta rambutnya, Mas. Buat apa? Dukun lagi. Pergi lo sana. Pergi. Tapi nggak semua orang bisa didukunin kan? Iya, tidak semua memang. Orang yang mempunyai landasan agamanya kuat, energinya tebal, bahkan dia selalu memanggil nama Tuhan di dalam hatinya, itu energi negatif itu bakalan hilang. Dan bisa mental juga balik ya? Bisa mental. Yang bahaya itu masuk dia bermain dukun, itu akan menjadi budak-budak jin setan. Kelak nanti saat dia mati. Ya, udahlah. Oke, yaudah. Semoga jadi pelajaran ya buat semua. Dewa, yang kita lihat ini jelas ya, ada pelajaran yang bisa kita ambil dari sini. Jangan tiru yang tadi dilakukan orang tadi ya, udah jelas tuh, ya. Yaudah, jangan masuk lagi tuh, jagain. Cewek-cewek pulang jangan sampai ketemu dia ya. Ada yang pada pulangnya nggak ada yang nganterin nggak? Hah? Nggak mau ada yang nganterin? Saya Uya Kuya. Saya Arbi. Saya Mian. Ketemu lagi besok di Garis Tangan.